Geografi SMAK Suradekara ND di 5866 Geo Channel. Saksikan video ini, tekan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Di video ini, kita mempelajari tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Secara singkat, pembangunan dapat dimengerti sebagai upaya untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan keberlanjutan? Aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan pembangunan wilayah? Bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik berkelanjutan dari pembangunan di suatu wilayah? Keberlanjutan bisa dimengerti sebagai kondisi yang direncanakan dan yang diciptakan, dan keadaan terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Di sisi lain, keberlanjutan merupakan juga satu kondisi yang terus dilakukan dan dialami oleh generasi sekarang dan terutama generasi yang akan datang. Apa sajakah aspek-aspek pertimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan? Mari kita pelajari 5 aspek berikut. Pertama, aspek abiotik lingkungan. Keberadaan, jenis, dan jumlah dari benda-benda mati atau abiotik yang ada di wilayah pembangunan perlu ada dalam pertimbangan pembangunan, seperti tanah, batuan, pasir, air, dan udara. Kedua, aspek biotik lingkungan. Pembangunan berimbas pada ekosistem sebagai daya dukung untuk flora dan fauna. Oleh karena itu, setiap pembangunan patut mempertimbangkan kelestarian ekosistem, flora, dan fauna yang ada di wilayah pembangunan itu. Ketiga, aspek nilai-nilai budaya masyarakat. Di satu pihak, pembangunan memajukan kehidupan masyarakat. Di pihak lain, nilai-nilai budaya, kearifan-kearifan lokal masyarakat setempat perlu mendapat pertimbangan secara bijak, seimbang, dan adil. Pembangunan terus berjalan, nilai-nilai luhur masyarakat juga tetap lestari. 4. Aspek sosial kemasyarakatan. Pembangunan ada dalam konteks sosial masyarakat. Tindakan koordinasi, solidaritas, dan partisipasi merupakan sikap yang mencerminkan keberlanjutan pembangunan, terutama generasi berikutnya. Dan aspek kelima adalah aspek ekonomi masyarakat. Pembangunan wilayah selain akan memajukan keadaan fisik dan sosial, tetapi juga berpengaruh langsung pada pemenuhan ekonomi masyarakat. Kemajuan pembangunan hendaknya sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pembangunan itu. Bagaimanakah kita bisa mengetahui karakteristik berkelanjutan dari pembangunan di suatu wilayah? Pembangunan wilayah yang berkelanjutan ditandai oleh 5 ciri pokok berikut. Pertama, proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Karena kebutuhan manusia terus bertambah, mau tidak mau, pembangunan dalam berbagai bidang juga terus dilakukan. Keberlanjutan pembangunan ditandai oleh kemajuan di bidang industri, prasarana dan sarana, penyediaan berbagai fasilitas umum, pembangunan pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki batas toleransi atau ambang batas. Maksudnya, bahwa ketersediaan jumlah sumber daya alam ada batasnya.
Hal ini perlu menjadi kesadaran dalam pemanfaatan sumber daya alam setempat. Jika tidak, akan menurunkan tingkat kelestarian lingkungan dan mengancam kehidupan manusia sendiri. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup karena lingkungan memberi daya dukung bagi kelangsungan hidup manusia. Tinggi rendahnya kualitas lingkungan mencerminkan tinggi rendahnya kualitas masyarakat setempat. Karena pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah sepenuhnya didukung oleh kondisi lingkungannya yang baik. Jadi, lingkungan berkorelasi dengan kehidupan manusia. Ciri keempat, memungkinkan pemilihan alternatif atau pengganti. Menyadari bahwa jumlah sumber daya alam yang terbatas dan jika pemanfaatan yang berlebihan justru mengancam kelestariannya, maka perlu pemilihan sumber daya alam alternatif pengganti. Misalnya, energi fosil diganti dengan energi baru dan terbarukan, seperti energi matahari, energi angin, dan lain-lain. Kelima, pembangunan berkelanjutan berciri toleransi antar generasi. Disebut pembangunan berkelanjutan karena pemanfaatan sumber daya alam tidak saja untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, melainkan lebih pada pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sahabat bumi yang hebat, kini kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, pembangunan yang berkelanjutan berarti pembangunan yang menciptakan kondisi pemenuhan kebutuhan yang terus-menerus sekarang dan akan datang, serta berlanjut ke generasi berikutnya. Kedua, pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan aspek abiotik, aspek biotik lingkungan, nilai-nilai budaya masyarakat, nilai sosio kemasyarakatan, dan ekonomi masyarakat setempat. Dan ketiga, ciri berkelanjutan pembangunan ditandai oleh proses pembangunan yang terus-menerus, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak melampaui ambang batasnya, kualitas lingkungan yang berkorelasi dengan kualitas hidup masyarakat, memungkinkan pemanfaatan sumber daya pengganti atau alternatif, dan mengandalkan solidaritas antar generasi. Sahabat bumi yang hebat, baiklah kita menggunakan beberapa saat untuk merefleksikan hal-hal berikut. Apa saja fakta yang kalian temukan selama mempelajari materi ini? Bagaimanakah perasaan kalian selama mendalami materi tersebut? Apa saja pengalaman belajar dan apa saja informasi penting yang kalian peroleh selama mendalami materi ini? Apa yang akan kalian lakukan sebagai persiapan diri untuk menjadi seorang pemimpin pembangunan di salah satu wilayah nanti? Sahabat bumi yang hebat, kita telah mempelajari materi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi dengan materi baru di video berikutnya.